Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di my channel Herlina Miracle. Oke teman-teman, kali ini saya akan share bagaimana saya bisa sampai ke Manado ya. Perkenalkan diri dulu, nama saya Herlina. Saya berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Kapuas. Dan sekarang saya tinggal di Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Amurang. Teman-teman, langsung saja ya. Nah, sebelum saya berangkat ke Manado, pada waktu itu tahun 2007 saya lulus kuliah. Saya diajak sama tante saya untuk kerja ikut dia ya, honor di kantor camat. Nah, saya honor selama 2 tahun. Terus sepupu saya mengenalkan saya pada temannya. Temannya ini juga seorang PNS. Dia juga kerja di kantor camat, tapi agak ke pelosok lagi ya, ke pedalaman dari kecamatan yang kami tinggali. Nah, terus setelah kami menjalin hubungan ini, saya mendapat kabar tiba-tiba dia akan menikah. Ternyata ini calonnya itu sudah, maaf ya teman-teman, dia sudah hamil. Jadi terpaksa cowok saya tadi menikahi perempuan tersebut. Ya, mau bagaimana lagi ya, saya juga sebagai perempuan memang sakit hati, tapi saya juga harus mengikhlaskan, merelakan. Teman-teman dan keluarga saya juga bilang bahwa akan ada yang lebih baik lagi dari dia. Nah, setelah kami putus hubungan, mungkin gak mudah ya untuk melupakan kejadian yang kita alami, butuh waktu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mencoba melupakan. Saya membuat media sosial, Facebook, dibantu juga sama sepupu saya. Nah, melalui Facebook tersebut saya banyak mendapat teman, sering curhat-curhat juga tentang masalah, tentang kehidupan. Nah, kebetulan waktu itu saya bergabung di salah satu grup Kristiani. Nah, di situ saya mendapat teman dari Manado ya. Nah, cowok dari Manado ini mengajak saya kenalan. Beberapa bulan kami sharing-sharing, bercerita padanya mengenai tentang kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, kami alami, kami bertukar pikiran, bercerita. Nah, mungkin di satu sisi juga kami merasa ada kecocokan ya, ada kekurangan masing-masing, dan kami juga mencoba untuk saling melengkapi. Dan kami menjalin hubungan. Jadi teman-teman, 3 bulan setelah kami menjalin hubungan, kami berunding ya. Saya bilang kepada dia, kita tidak mungkin menjalin hubungan jarak jauh begini. Bagaimana untuk langkah rencana kita ke depannya. Terus dia bilang dia juga mau serius sama saya dan tidak main-main. Saya juga bilang begitu. Nah, setelah itu teman-teman, dia bilang kalau saya mau menikah sama dia, dia akan terima saya apa adanya. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Nah, terus kemudian kami berencana mengatur segala sesuatunya. Jadi bagaimana? Saya bilang kita mau menikah bagaimana? Sementara kita belum bertemu. Nah, terus dia bilang begini saja. Kalau kamu mau datang ke Manado, saya akan terima kamu apa adanya. Dan kita akan menikah di tempat kamu. Begitu. Jadi maksudnya ya teman-teman, kalau saya lebih dulu datang ke Manado, nanti menikah
di tempat saya di Kalimantan ya, jadi seperti itu. Tapi kalau dia yang datang lebih dulu ke Kalimantan, dia maunya kami menikah di Manado, jadi seperti itu. Nah, karena alasannya orang tuanya yang laki-laki sakit ya, sakit stroke. Nah, setelah kami berunding juga untuk yang terbaik, saya menyetujui bahwa saya yang lebih dulu datang ke Manado. Nah, dan setelah saya datang ke Manado 1 minggu, saya bersama dia balik lagi ke Kalimantan dengan persiapan yang sudah dipersiapkan juga bersama keluarga, bahwa kami akan menikah di tempat saya, di kampung saya di Kalimantan Tengah. Nah teman-teman, walaupun kami sudah berunding untuk menikah, tapi saya tetap bergumul ya teman-teman, karena saya mau minta dari Tuhan apakah dia memang benar-benar jodoh saya. Karena waktu itu juga saya masih kerja honor di kantor camat. Nah jadi teman-teman, sebelum menikah itu saya berdoa, tapi hati saya mengatakan ya dia jodoh saya, dia yang akan menjadi pendamping hidup saya. Nah, saya cerita ya ke papa saya bilang, Pak, saya punya cowok tapi menjalin hubungan jarak jauh, dia orang Manado, dia mengajak saya menikah, sepertinya dia orang baik, apakah papa merestui saya? Saya juga sudah berdoa, saya bilang, tapi kalau papa tidak mengizinkan, saya juga tidak akan memaksa. Saya bilang seperti itu, saya akan dengarkan juga apa yang terbaik dari orang tua saya, begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah saya cerita ke papa saya menyetujui ya bahwa saya mau pergi ke Manado. Yang penting dia bilang calon saya itu orangnya baik dan terima saya apa adanya. Iya, saya bilang dia mau kirim uang buat saya pergi ke Manado dan juga biaya saya di perjalanan. Ya sudah, kata papa saya. Nah teman-teman, saat saya mau berangkat ke Manado, tante-tante saya dan om-om saya bilang, berani sekali kamu berangkat ke Manado, apa kamu nggak takut nih, bisa-bisa dibikin orang nanti jadi ikan garam, katanya. Artinya ya teman-teman tahu kalau dibikin ikan garam itu bisa saja nanti bisa digantungkan orang, maksudnya dibiarin gitu, nggak dinikahin, atau bisa diperdagangkan atau bagaimana lah begitu kan. Jadi nggak tahu nanti nasibnya seperti apa, tante-tante saya bilang. Ya saya bilang saya sudah mengambil keputusan bahwa apa yang saya lakukan ini semua juga dari Tuhan. Saya melangkah atas seizinnya Tuhan, saya bilang. Pasti saya akan baik-baik saja. Nah, teman-teman, setelah akhirnya saya bisa juga berangkat ke Manado, setiba di Manado, cowok saya tersebut lebih dulu datang menjemput saya dengan keluarganya, satu mobil ya. Saya juga kaget dia mengenali saya, karena kan di Facebook kami sudah kirim-kirim foto ya. Nah saat itu pertama kali bertemu, kita kenalan. Nah terus diajak ke rumahnya bersama dengan keluarganya juga, kenalan, tanya-tanya. 1 minggu saya di sana untuk berkenalan dengan seluruh keluarganya, dan keluarganya menerima saya dengan sangat baik dan mereka menyetujui kami menikah. Nah, karena saya sudah datang ke sana teman-teman, mereka menepati janjinya bahwa kami akan menikah di Kalimantan. 1 minggu saya di sana, kami akhirnya balik lagi ke Manado bersama calon saya, cuma dia ya, karena keluarganya tidak bisa ikut, orang tuanya sedang sakit juga. Nah dia sendiri, dan ini ya fotonya teman-teman saat kami menikah di Kalimantan. Nah setelah kami menikah di Kalimantan selama 1 bulan, saya menyetujui untuk ikut dia
ke Manado dan tinggal sampai sekarang di sini ya. Nah, tapi setelah 2 tahun lebih kami berkeluarga dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, Tuhan berkehendak lain, teman-teman. Suami saya mengidap kanker nasofaring atau kelenjar getah bening ya. Nah, hampir 4 tahun ya dia sakit, tapi dia tidak pernah mengeluh. Setelah kami menikah, baru semakin besar di lehernya, kedua lehernya ini semakin membesar. Dia masuk rumah sakit ketika anak kami masih kecil, dan Tuhan mengambilnya. Dan sekarang suami saya sudah bersama Bapa di sorga. Nah, sekian dulu ya teman-teman cerita saya kali ini. Itu tadi cerita bagaimana saya bisa sampai di Manado. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengikuti video saya berikutnya. Terima kasih semua.